Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di modul 3 tentang wujud benda, perubahan wujud benda, dan hidup sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda. Yang kedua, mengetahui perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. Materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Teman-teman, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Yang pertama, benda padat. Contohnya yaitu batu, kayu, pensil, gelas, dan buku. Dan masih banyak contoh benda padat yang lainnya. Yang kedua, benda cair seperti air, minyak, sirup, dan susu. Yang ketiga yaitu benda gas. Contoh benda gas yang ada di sekitar kita seperti balon, tabung LPG, atau semprotan parfum atau serangga. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada beberapa benda padat, cair, dan gas. Setiap benda mengalami perubahan. Benda dapat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Nah, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair seperti contohnya saat es krim dalam freezer diletakkan di area terbuka atau di bawah sinar matahari. Lama-kelamaan, es krim tersebut akan berubah menjadi cair. Es yang semula menjadi benda padat telah berubah menjadi benda cair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, saat air dimasukkan freezer akan menjadi es atau membeku. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih dan kemudian akan menguap. Hal itu berarti air berubah dari wujud cair menjadi wujud gas atau uap air. Yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda yang asalnya berbentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Contohnya, saat menaruh es batu pada gelas, maka bagian luar gelas akan menjadi basah. Selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat ke cair. Dalam perubahan tersebut, zat membutuhkan suatu energi panas. Contohnya seperti kapur barus yang berbentuk padat, lama-kelamaan akan habis jika di tempat yang terbuka. Selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Contohnya seperti berubahnya uap air di udara menjadi salju atau berubahnya udara dalam lemari pendingin menjadi bunga es. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup yang sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidupnya sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan.
Beberapa manfaat dari hidup sederhana diantaranya, yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Nah, beberapa contoh hidup sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya, rajin menabung dan suka berbagi dengan orang lain. Oke teman-teman, demikianlah tadi penyampaian dari Ustazah. Semoga bisa teman-teman pahami dengan baik. Oke, anak yang hebat adalah anak yang selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.